Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Nurjati Aulia. Saya dari Rombel 8 dengan NIM 81114204006. Saya ingin mempresentasikan tentang naskah hukum Islam saya, yaitu sesuai dengan nomor urut absen. Nomor urut absen saya yaitu 14 dan mengambil tema tentang perbedaan hukum-hukum ijtihad karena disebabkan lingkungan dan wilayah. Nah, saya akan menjelaskan ijtihad secara generalnya dulu. Definisi secara etimologis, Ibnu Manzur mengartikan kata ijtihad adalah ba'dal al-wuswa al-majhud, yaitu pencurahan segala kemampuan, kekuatan, dan kesanggupan. Jadi secara etimologis bahwa ijtihad adalah suatu kemampuan, kesanggupan, dan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ijtihad yaitu atau merupakan pekerjaan yang sulit dan berat untuk dilakukan. Sedangkan secara terminologis, menurut Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijriyah atau 1111 Masehi, ijtihad adalah ba'dal al-mujtahid wus'ahu fi tolab al-ilmu bi al-ahkam al-syar'iyah, atau pencurahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid untuk mencari ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Pengertian ijtihad menurut Al-Ghazali ini jelas terlihat bahwa objek ijtihad hanyalah dalam lapangan hukum syara' saja, belum atau tidak menyentuh hal-hal yang bersifat qat'i atau juga masalah itikad atau ilmu kalam dan tentunya akhlak. Nah, kita kembali ke temanya, yaitu perbedaan hukum-hukum ijtihad karena disebabkan oleh lingkungan dan wilayahnya. Menurut kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yaitu tentang kaidah-kaidah fikih, pada kaidah keduanya saya bacakan, ikhtilaful al-ahkam al-ijtihadiyah biikhtilafi bi'ati wal aktor, yang artinya perbedaan hukum-hukum ijtihadiyah disebabkan perbedaan lingkungan dan wilayahnya. Nah, kaidah ini sesungguhnya berasal dari ungkapan Umar bin Khattab yang karena telah memenuhi kriteria dapat dipandang sebagai kaidah fikihnya. Lalu, produk hukum dari ijtihad baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif tidaklah dimaksudkan untuk diperlakukan setiap saat atau sepanjang masa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi lingkungan dan wilayah mereka, yang tentunya dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan tradisi. Yaitu contohnya adalah ijtihad Umar dalam masalah pembagian harta waris. Dalam kasus di mana ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan 2 orang saudara seibu dan saudara sekandung. Berdasarkan ijtihadnya, Umar menetapkan bahwa saudara kandung yang ashabah tersebut tidak mendapatkan bagian harta waris karena tidak ada sisa lagi. Tetapi di waktu yang lain pada kasus yang sama tentang harta warisan, Umar menetapkan bahwa saudara kandung mendapatkan bagian yang sama dengan 2 orang saudara seibu, sepertiga harta peninggalan. Lalu karena ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad, maka keputusan Umar dalam ijtihad terakhir ini tidak membatalkan keputusan ijtihad Umar yang sebelumnya. Ketika dinyatakan mengenai perbedaan keputusan ini, Umar menjawab, itu adalah keputusan kami pada masa lalu, sedangkan ini adalah keputusan kami pada masa sekarang. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.